Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa setiap amal perbuatan atau amal ibadah akan diterima oleh Allah jika dilakukan dengan ikhlas. Kesempurnaan amal ibadah ditandai dengan sikap ikhlas sesuai tuntunan Nabi Muhammad dan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah salah satu rahasia hati yang tidak akan bisa diketahui siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal ibadah. Jika seorang hamba memiliki sikap ikhlas, ia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud ikhlas di sini adalah menghendaki keridhaan Allah dengan suatu amal membersihkan dari segala noda individual maupun duniawi. Amal yang kita lakukan akan diterima Allah jika memenuhi dua rukun. Yang pertama, amal itu harus didasari oleh keikhlasan dan niat yang murni dan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, amal perbuatan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang dua syarat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkannya di sejumlah ayat dalam Al-Quran, di antaranya dua ayat ini. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Quran Surah Luqman ayat 22. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan. Quran Surah An-Nisa ayat 125. Yang dimaksud dengan menyerahkan diri kepada Allah di dua ayat di atas adalah mengikhlaskan niat dan amal perbuatannya hanya karena Allah semata. Sedangkan yang dimaksud dengan mengerjakan kebaikan di dalam ayat itu ialah mengerjakan kebaikan dengan serius dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niat yang ikhlas saja pun menjamin amal kita diterima oleh Allah jika dilakukan tidak sesuai dengan apa yang digariskan syariat. Begitu juga dengan perbuatan mulia, tidak diterima jika dilakukan dengan tujuan tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimanakah kita bisa mengenali ikhlas? Dan bagaimanakah ciri-cirinya? Berikut ada 8 ciri-ciri keikhlasan yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah ada rasa ikhlas yang mengisi hati kita. Yang pertama adalah keikhlasan hadir bila Anda takut akan popularitas. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, sedikit sekali kita melihat orang yang tidak menyukai kedudukan dan jabatan. Seseorang bisa menahan diri dari makanan, minuman, dan harta, namun ia tidak sanggup menahan diri dari iming-iming kedudukan. Bahkan, ia tidak segan-segan merebutnya, meskipun harus menjegal kawan atau lawan. Oleh karena itu tak heran jika para ulama salaf banyak menulis buku tentang larangan mencintai popularitas, jabatan, dan juga riya. Fudail bin Iyad berkata, jika Anda mampu untuk tidak dikenal oleh orang lain, maka laksanakanlah. Anda tidak merugi sekiranya Anda tidak terkenal. Anda juga tidak merugi sekiranya Anda tidak disanjung orang lain. Demikian pula, janganlah gusar jika Anda menjadi orang yang tercela di mata manusia, tetapi menjadi manusia terpuji dan terhormat di sisi Allah. Meski demikian, ucapan para ulama tersebut bukan menyeru agar kita mengasingkan diri dari halayak ramai atau uzlah. Ucapan itu adalah
peringatan agar dalam mengarungi kehidupan kita tidak terjebak pada jarak hawa nafsu yang ingin mendapat pujian manusia. Kemudian yang kedua, ikhlas pada saat Anda mengakui bahwa diri Anda punya banyak kekurangan. Orang yang ikhlas selalu merasa dirinya memiliki banyak kekurangan. Dia merasa belum maksimal dalam menjalankan segala kewajiban yang dibebankan oleh Allah. Karena itu ia tidak pernah merasa ujub dengan setiap kebaikan yang dikerjakannya. Sebaliknya, ia cemas apa-apa yang dilakukannya tidak diterima Allah. Karena itu ia kerap menangis. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang maksud firman Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengeluarkan rezeki yang dikaruniakan kepada mereka, sedang hati mereka takut bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Apakah mereka itu orang-orang yang mencuri, orang-orang yang berzina, dan para peminum minuman keras, sedang mereka takut akan siksa dan murka Allah Azza wa Jalla? Rasulullah SAW menjawab, "Bukan, wahai putri Abu Bakar. Mereka itu adalah orang-orang yang rajin sholat, berpuasa, dan sering bersedekah. Sementara mereka khawatir amal mereka tidak diterima. Mereka bergegas dalam menjalankan kebaikan, dan mereka orang-orang yang berlomba." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, keikhlasan hadir ketika Anda lebih cenderung untuk menyembunyikan amal kebajikan. Orang yang tulus adalah orang yang tidak ingin amal perbuatannya diketahui orang lain. Ibarat pohon, mereka lebih senang menjadi akar yang tertutup tanah, tapi menghidupi keseluruhan pohon. Ibarat rumah, mereka pondasi yang berkalang tanah, namun menopang keseluruhan bangunan. Suatu hari, Umar bin Khattab pergi ke Masjid Nabawi. Ia mendapati Mu'az sedang menangis di dekat makam Rasulullah. Umar menegurnya, "Mengapa kau menangis?" Mu'az menjawab, "Aku telah mendengar hadis dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, ria sekalipun hanya sedikit, ia termasuk syirik. Dan barang siapa memusuhi kekasih-kekasih Allah, maka ia telah menyatakan perang terhadap Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik, tak wasta tidak dikenal. Sekalipun mereka tidak ada, mereka tidak hilang, dan sekalipun mereka ada, mereka tidak dikenal. Hati mereka bagaikan pelita yang menerangi petunjuk. Mereka keluar dari segala tempat yang gelap gulita." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Yang keempat, ikhlas pada saat Anda tak masalah ditempatkan sebagai pemimpin atau prajurit. Rasulullah SAW melukiskan tipe orang seperti ini dengan perkataan, "Beruntunglah seorang hamba yang memegang tali kendali kudanya di jalan Allah, sementara kepala dan tumitnya berdebu. Apabila ia bertugas menjaga benteng pertahanan, ia benar-benar menjaganya. Dan jika ia bertugas sebagai pemberi minuman, ia benar-benar melaksanakannya." Itulah yang terjadi pada diri Khalid bin Walid saat Khalifah Umar bin Khattab memberhentikannya dari jabatan panglima perang. Khalid tidak kecewa apalagi sakit hati, sebab ia berjuang bukan untuk Umar, bukan pula untuk komandan barunya Abu Ubaidah. Khalid berjuang untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, keikhlasan ada ketika Anda mengutamakan keridhaan Allah daripada keridhaan manusia. Tidak sedikit manusia hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Bila orang itu menuntun pada keridhaan Allah, sungguh kita sangat beruntung. Tapi tak jarang orang itu memakai kekuasaannya untuk memaksa kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah keikhlasan kita diuji. Memiliki keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau keridhaan manusia yang mendominasi diri kita. Pilihan kita seharusnya seperti pilihan Masyidah si tukang sisir anak Fir'aun. Ia lebih memilih keridhaan Allah daripada harus menyembah Fir'aun. Yang keenam, ikhlas pada saat Anda cinta dan marah karena Allah. Ikhlas saat Anda menyatakan cinta dan benci, memberi atau menolak, ridho dan marah kepada seseorang atau sesuatu karena kecintaan Anda kepada Allah dan keinginan membela agamanya, bukan untuk kepentingan pribadi Anda. Sebaliknya,
Allah SWT mencela orang yang berbuat kebalikan dari itu. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Quran Surah At-Taubah ayat 58. Lalu yang ketujuh, keikhlasan hadir saat Anda sabar terhadap panjangnya jalan. Keikhlasan Anda akan diuji oleh waktu. Sepanjang hidup Anda adalah ujian. Ketegaran Anda untuk menegakkan kalimatnya di muka bumi, meski tahu jalannya sangat jauh, sementara hasilnya belum pasti, dan kesulitan sudah di depan mata, amat sangat diuji. Hanya orang-orang yang mengharap keridhaan Allah yang bisa tegar menempuh jalan panjang itu. Seperti Nabi Nuh alaihissalam yang giat tanpa lelah selama 950 tahun berdakwah. Seperti Umar bin Khattab yang berkata, jika ada 1000 mujahid berjuang di medan juang, aku satu di antaranya. Jika ada 100 mujahid berjuang di medan juang, aku satu di antaranya. Jika ada 10 mujahid berjuang di medan juang, aku satu di antaranya. Jika ada 1 mujahid berjuang di medan juang, itulah aku. Kemudian yang ke-8, ikhlas ada saat Anda merasa gembira jika kawan Anda memiliki kelebihan. Yang paling sulit adalah menerima orang lain memiliki kelebihan yang tidak kita miliki, apalagi orang itu junior kita. Hasad itulah sifat yang menutup keikhlasan hadir di relung hati kita. Hanya orang yang ada sifat ikhlas dalam dirinya, yang mau memberi kesempatan kepada orang yang mempunyai kemampuan yang memadai untuk mengambil bagian dari tanggung jawab yang dipikulnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah mengenai 8 ciri atau tanda orang yang dibekali rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa belajar ikhlas semata-mata karena mengharap ridho dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.